Halo semuanya, sebelum mulai video ini, lo harus tahu dulu apa yang namanya genus. Seriusan, ini tuh penting lo pahamin biar lo paham isi semua video dari ini. Jadi, simpelnya, genus itu adalah salah satu level pada urutan taksonomi di mana letaknya di atas spesies dan di bawah family atau keluarga yang digunakan untuk mengklasifikasikan sebuah makhluk hidup. Biasanya, nama latin dari sebuah makhluk hidup tuh ditulis dengan rumus nama genus dahulu, baru diikuti nama spesies. Misal, nama latin dari singa ditulis Panthera leo, dan nama latin dari macan ditulis Panthera tigris. Nah, di sini tuh singa dan macan memiliki genus yang sama, yakni Panthera. By the way ya, anggota lain dari genus Panthera tuh ada Panthera onca atau jaguar, Panthera pardus atau macan tutul, dan Panthera uncia atau macan salju. Nah, hewan yang dalam satu genus ini tuh sebenarnya nggak bisa kawin secara alami. Karena ya, mereka udah cukup beda banget. Misal, mana berani kan kayak macan tutul ngawinin singa. Pasti macan tutul akan merasa sangat aneh ketika mau kawin dengan singa. Nah, tapi dengan bantuan ilmuwan, kadang sel sperma dan sel telur dari makhluk hidup yang masih satu genus itu bisa digabungin, yang bisa menghasilkan spesies baru, tapi spesies ini tuh nggak bakal subur atau nggak bakal punya anak. Kayak liger atau taigen, gabungan dari singa dan macan. Nah, jadi tadi itu pengertian genus. Udah paham kan harusnya? Nah, lalu manusia atau kita secara biologi juga punya genus, yakni Homo. Bukan Homo ini. Yang dimaksud adalah genus Homo. Jadi, nama latin dari spesies kita tuh Homo sapiens, di mana Homo adalah genus kita dan sapiens adalah nama spesies kita. Nah, kalian pernah nggak sih penasaran? Ada nggak sih homo-homo lain atau spesies-spesies lain yang masih satu jenis dengan kita? Halo, balik lagi dengan gua. Di sini gua mau kenalin ke kalian manusia-manusia lain selain kita. Nah, tapi sebelum itu, lihat gambar ini dulu. Jadi, ini tuh gambar perjalanan evolusi spesies kita. Di sini terlihat hominin atau garis keturunan manusia memiliki beberapa genus. Ada Ardipithecus, Australopithecus, dan Homo. Nah, biasanya yang dikatakan manusia atau yang mau kita bahas adalah anggota dari genus yang terakhir, yakni genus Homo. Biasanya, yang mendefinisikan siapa yang menjadi anggota genus kita adalah dengan melihat karakteristik apa yang secara unik cuma ada di manusia. Walau masih ada perdebatan, setidaknya kriteria penyaring untuk sebuah spesies masuk pada jenis kita harus memiliki kriteria-kriteria berikut. Yang pertama, otak dari orang dewasa harus lebih dari 600 cm3. Yang kedua, proporsi anggota tubuh harus mirip dengan kita, yakni seperti berdiri dengan dua kaki atau panjang kaki lebih panjang daripada panjang tangan. Yang ketiga, mampu menggunakan bahasa. Dan yang keempat, bisa membuat dan menggunakan alat. Kita bisa mulai dari 1,98 juta tahun lalu di Afrika Selatan. Di sana terlihat Australopithecine sediba. Diketahui dari beberapa tulang yang relatif utuh, dengan nyata karakteristik dari Australopithecine sediba sangat mirip dengan genus Homo. Walau namanya mirip dengan genus Australopithecus, tapi karakteristik spesimen Australopithecine sediba karena punya otak yang lebih besar dan tangan yang lebih pendek, dan memiliki gigi molar dan premolar yang lebih besar, serta fitur wajah yang mirip dengan spesimen dari genus Homo. Jadi, mayoritas peneliti percaya bahwa Australopithecine sediba lebih mirip ke kita atau Homo sapiens ketimbang Australopithecus lainnya. Walau beberapa peneliti lainnya berpikir tidak demikian. Lalu ada Homo habilis. Ketika fosil pertama dari Homo habilis ditemukan oleh tim Lois dan Mary Lake Case di tahun 1960-an, mereka kesulitan mengambil keputusan. Apakah ini punya Australopithecus? Atau ini adalah anggota dari genus Homo paling awal yang mereka ketahui? Karena tulang Homo habilis yang paling komplit yang pernah ditemukan diketahui sebagai spesimen KNM ER1813 hanya punya kapasitas otak bervolume 510 cc. Homo habilis adalah spesies manusia purba yang hidup sekitar 2,4 juta hingga 1,4 juta tahun yang lalu, pada periode Pleistosen awal. Nama ilmiah Homo habilis berasal dari bahasa Latin yang berarti manusia yang terampil, karena kepintaran mereka dalam membuat dan menggunakan alat.
Spesies ini dianggap sebagai salah satu nenek moyang manusia yang paling awal dalam garis keturunan manusia. Beberapa peneliti mengusulkan agar spesimen ini dimasukkan saja ke genus Australopithecus. Tapi peneliti lain berkata bahwa Homo habilis tidak cocok juga di Australopithecus. Sehingga peneliti-peneliti ini mengusulkan untuk dibuat genus baru yang isinya hanya dari spesimen Homo habilis saja. Tapi tidak ada argumen yang akhirnya menang. Homo habilis tetap berada dalam status limbo atau tempat ketidaktahuan yang sementara ditempatkan pada genus Homo. Kandidat lain yang bisa dimasukkan adalah Homo rudolfensis. Spesimen ini ditemukan di Afrika Timur dan sudah berumur 1,8 juta hingga 1,9 juta tahun yang lalu. Fosil terbaik dari spesimen ini adalah memiliki kode KNM-ER1470. Dan ketika ditemukan pada tahun 1972, fosil ini diklasifikasikan sebagai variasi dari Homo habilis. Dan pada tahun 1986 dan 1992, studi lebih lanjut ditemukan bahwa dia punya otak yang lebih besar dan wajah yang lebih panjang, serta gigi premolar dan gigi taring yang lebih besar. Sehingga hal ini terlalu beda dengan Homo habilis. Selain itu, spesimen ini tetap kita masukkan ke genus kita karena memiliki otak yang besar, yakni 775 cc. Dan akhirnya kita sampai pada anggota pertama yang tidak bisa didebat lagi bahwa dia adalah sebagai anggota genus dari kita. Dan salah satu spesies dari genus Homo yang paling sukses dan paling tersebar, yakni Homo erectus. Spesimen ini hidup dari 1,9 juta tahun yang lalu hingga 143.000 tahun yang lalu. Fosil pertama dari Homo erectus ditemukan pada tahun 1891. Spesimen ini memiliki proporsi seperti manusia yang punya potensi kemampuan untuk berlari jarak jauh dan punya gigi molar yang lebih kecil serta ukuran otak yang jauh lebih besar daripada pendahulunya. Dengan kata lain, dia sangat mirip dengan kita, Homo sapiens, ketimbang spesimen lain yang sudah saya sebut. Homo erectus juga menjadi spesimen pertama yang fosilnya ditemukan di luar dari benua Afrika. Dia berkelana sampai Cina dan Indonesia. Lalu ada Homo neanderthalensis, sering disebut sebagai Neanderthal, adalah spesies manusia purba yang hidup di Eropa, Asia Barat Daya, dan bagian dari Asia Tengah, sekitar 400 hingga 40.000 tahun yang lalu. Mereka adalah kerabat manusia purba yang sangat dekat dengan Homo sapiens atau manusia modern. Dan penelitian genetika menunjukkan bahwa Neanderthal berbagi leluhur bersama dengan Homo sapiens sekitar 500.000 hingga 750.000 tahun yang lalu. Neanderthal dikenal memiliki tubuh yang kokoh, tengkorak yang besar, dan otak yang besar. Mereka juga dikenal sebagai pemburu yang terampil, menggunakan alat dari batu, dan mampu bertahan dalam iklim yang sangat keras. Neanderthal juga memiliki budaya dan kepercayaan yang kompleks, yang terbukti dari bukti arkeologis seperti penguburan dengan ritual. Meskipun demikian, penelitian genetika telah menunjukkan bahwa sebagian kecil DNA Neanderthal masih ada dalam genom manusia modern, menunjukkan bahwa ada persilangan antara Neanderthal dan manusia modern atau Homo sapiens di masa lalu. Lalu ada Homo sapiens atau kita, adalah spesies manusia modern yang hidup saat ini. Manusia modern atau Homo sapiens merupakan satu-satunya spesies manusia dari genus Homo yang masih ada di bumi saat ini. Nama ilmiah Homo sapiens berasal dari bahasa Latin yang berarti manusia yang bijaksana. Homo sapiens muncul sekitar 300.000 tahun yang lalu di Afrika Timur dan dari sana menyebar ke berbagai belahan dunia. Mereka telah mengalami berbagai perubahan fisik, budaya, dan teknologi sepanjang sejarah evolusinya. Perjalanan manusia modern telah dipengaruhi oleh migrasi, perkembangan budaya, interaksi dengan lingkungan, dan evolusi teknologi. Nah, jadi itu semua adalah manusia-manusia yang ada selain kita. Dan faktanya, semua anggota dari genus Homo itu sudah punah semuanya. Hanya tersisa tinggal kita, manusia modern atau Homo sapiens. Beberapa peneliti menduga kepunahan mereka kemungkinan karena berbagai faktor, seperti persaingan dengan manusia modern atau dengan kita, perubahan iklim, atau tekanan lingkungan lainnya. Hal ini tentu sayang banget ya, mengingat banyak spesies lain masih punya saudara satu genusnya. Nah, jadi segitu dulu video dari gua. Kalau misal ada pertanyaan atau ada koreksi, feel free untuk komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.